Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kumpulkan Bapak Ibu sekalian, ini terkait membahas bukan feedback ya, feed up. Feed up itu berarti persiapan untuk pertemuan keduanya. Ya, berdasarkan apa yang dicapai di pertemuan tadi ya. Nah, sebelum saya minta pendapat dulu dari yang bersangkutan, bagaimana dengan Bu Surtini nih terkait tentang praktek PM tadi, walaupun baru level memahami ya, baru level sederhana, kira-kira pendapatnya apa, kemudian sarannya seperti apa, kemudian hal apa yang dirasakan gitu. Silakan Bu Ayana dulu deh. Hal yang saya rasakan yang pertama, sepertinya saya masih belum masih belum memahami bentuk praktek anaknya itu seperti apa yang mendalam itu. Terus masih belum. Jadi PM-nya belum kerasa ya? Iya, PM-nya belum kerasa. Benar ini Pak. Masih ngerasa ngajarnya masih biasa gitu ya? Masih sama aja. Kan bedanya ini maka RPP dibuat persiapannya udah ini gitu ya. Oke. Cukup itu Buang? Apalagi itu Pak? Banyak Pak. Ya coba. Cuma itu yang baru saya bisa utarakan. Susah ngejaminnya emang belum puas lah Pak. Puas. Kalau Bumi yang tadi videoin seperti apa? Saya capek sendiri Pak lihatnya. Capek terus gimana yang kondisi, emang sih kalau kelas 2 mungkin ini ya kondisi anaknya juga terus pokoknya belum ini sih kalau menurut saya aja masih pusing nangkepnya gitu. PM-nya yang mana ya gitu ya? Kelihatan gitu ya? Ya. Bu Aliana ya, sekarang dari Bu Surtini. Kalau dari saya sih tadi ngerasa pas ngajarin itu kurang menerapkan kebermaknaan ke anaknya. Jadi tadi kayaknya ada sedikit yang lupa kebermaknaan anaknya itu untuk penekanan ilmunya. Sama yang keduanya itu mengkondisikan kelas. Kalau itu sih ada bapak ya, alhamdulillah kondusif, pada Pak Anang, ada Pak Revi, mungkin anak-anak sedikit merasa apa ada yang ngawasin. Tapi kalau misalnya prakteknya tidak ada bapak atau guru yang lain, mereka itu susah banget tuh dikondisiinnya. Apalagi kalau misalnya pulau 39 itu, saya rasa untuk mencapai itu pastinya akan berat sekali gitu. Karena harus teriak-teriak yang ekstra, padahal suara udah keluar semua tapi nggak ada yang dengar Pak. Sama jadi kadang-kadang lagi capek ya jadi sakit kok gitu. Tapi udah ngerasa ada PM-nya belum tadi? Kalau identik PM-nya itu belum kerasa 30% atau 40% sih Pak. Tapi ngerasain ada perubahan ya? Iya. Dibanding ngajar biasa ada perubahan gitu ya dikit ya. Oke, ada lagi? Ikut. Gimana saksi mata Pak Nanang? Aku mau saksinya juga Pak. Ya. Ini dua saksi matanya nih. Ya, Pak Nanang dulu deh. Kalau menurut saya apa yang sudah diadakan oleh episode ini itu sudah sesuai dengan RPP ya. Jadi cukup kondusif. Ya mungkin kondusifnya itu memang tadi karena adanya kita banyak yang dulu. Ya, mungkin saran aja sih mungkin untuk penilaian bisa saja mungkin melihat dari luar atau gimana gitu. Jadi ya, murni kita pengen alami gitu, tanpa adanya rekan guru atau siapapun yang di dalam kelas itu. Kalau menurut saya gitu, kalau memang ingin melihat yang sebenarnya gitu ya. Iya. Juga pakai itu aja kamera itu aja gitu, videoin aja udah. Lagi Pak Nanang? Ya kalau ini ya sudah cukup bagus lah. Bagus ya. Ya. PM-nya kerasa nggak Pak Nanang? PM-nya di tingkat masih tingkat pemahaman ya. Iya. Ini sudah cukup bagus dari PM. Ya, Kalau di level dasar ini ya? Iya. Level dasar PM sudah. Iya. Makasih Pak Nanang. Lagi Pak Revi?
Pak Guru, saya lanjutin ke pandangan Pak, kalau Iya. fokusnya ke menitan Iya. video Iya. sambil nyaksiin FFP juga, menit ke ini bagian ini oh sesuai. Paling cuma ya beberapa menit doang, 1 Iya. sampai 2 menit gitu. Sama tambahan dari Bapak mungkin dari suasana kelas itu Pak, yang lampu yang nggak kepake gitu ya. bikin gini ya Keluarin geraknya ya. Sama itu mungkin sama ya di ruangan aja belum maksimal, jadi mungkin kalau 2 minggu ke depan mah kalau kelas baru udah jadi mungkin bisa lebih ini lagi ya. Luasa ya. Ada sih Pak. Makasih Pak Devi. Ada lagi Pak Devi? Sudah. Iya. Baik, giliran saya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya kalau ditanya PM-nya ada nggak? Kalau saya jujur, Busur ini sudah ada PM. Karena PM itu ciri khasnya adalah anak itu belajar lain daripada yang lain. Contoh di bagian akhir tuh, ketika kan selama ini kita nggak tahu bilangan itu hanya di nilai tempat saja. Tapi tadi di bagian akhir ada pertanyaan, kenapa 0 tidak disebutkan gitu. Hanya sayang bagian penekanan itu gak digali itu. Jadi tadi kan jawaban anak-anak kan nyeleneh itu. Nah itu harusnya jawaban anak-anak itu dikupas, kasih feedback gitu loh. Sambil dikaitkan dengan jawaban yang sebenarnya, sambil dijelaskan juga. Kan kayak nomor handphone mah tidak di 0 tetap disebut 830 gitu kan, 0830 misalkan ya. Kalau angka memang tidak disebut karena 0 itu tidak akan mengubah penyebutan nilai kalau 0-nya itu tidak disebut. Pertanyaan yang sifatnya agak kontroversial gitu, mereka bisa ngejawab ternyata. Sayang di bagian penekanan itu yang nggak ada, saya tungguin tadi. Akhirnya nanti muncul momen gitu loh. Anak tuh oh iya gitu. Itu yang apa namanya yang tadi digambar dari kelas 4 ya. Kalau kelas 2 memang saya lihat masih belum kelihatan sih. Iya, belum kelihatan apa namanya? Belum kelihatan PM-nya. Ya, belum kelihatan PM-nya karena pertama mungkin agak beda mengkondisikan anak kelas 2 dan kelas 4. Cuma tadi kalau saran saya mending pakai gayanya Bu Surtini Bu Al. Jadi Bu Al itu ketika kerja kelompok, ketika lagi Bu Al ngejelasin, anak ngumpul di depan, itu digeletak aja kayak tadi tuh. Itu mah langsung dikelompokin ya, langsung dikelompokin. Akhirnya anak sibuk dengan buku sendiri, gitu kan. Kalau Bu Surtini kan tadi diingetin sama anak, ingat ya, ngambil alat tulis ada waktunya, gitu ya. Harus berdasarkan perintah dari guru. Itu mangga anak yang kelas 2 tadi. Jadi ketika lagi si pengkondisian kelas bersama, anak asik di kelompoknya sendiri. Jadi nanti yang pojokan itu, yang tempat anak berkumpul itu jangan lu kumpul dulu kalau sebelum kerja kelompok. Bangku kelompok itu dipakai ketika mereka kerja kelompok. Udah lesian aja di depan. Ketika Bu Al sedang menjelaskan. Iya, kan ngumpul itu kan ngumpul enak kan ya tadi ya. Iya, ngumpul di depan. Baru fokus sama anak. Tadi pas mau menghitung kancing itu mau dikumpulin Pak. Iya. Mulai semuanya. Kalau Bu Al, saya lihat di bagian awal kontekstualnya mantep tuh, pakai permen kontekstualnya. Jadi anak itu tertarik ya bahwa ini ada kaitannya dengan keseharian mereka, mengelompokkan. Cuman bahayanya kalau itu dipertahankan, nanti ketemu di aljabar kacau itu nanti. Misalkan antara permen Yupi dengan permen kopi itu beda. Karena 5X ditambah 2Y itu hasilnya beda. 5 permen Yupi ditambah 2 permen Kiss itu hasilnya bukan 7. Tapi hasilnya ya 5X tambah 2Y gitu. Gitu. Ya hasilnya 5 permen Kiss dan 2 permen Yupi. Jadi kalau mau mengelompokkan jenis permennya sama kalau bisa. Makanya ada yang dikelompokkan 5, ada yang dikelompokkan 4, misalkan begitu. Saran saya ke Bu Al. Posisinya kan begini anak tuh duduknya. Sini ya, sini, ada yang di sini. Nah, yang di sini nih diem nih. Nggak ngumpul dengan kelompoknya. Jadi pengelompokan ini nggak ada kolaborasi apapun. Karena terlalu berjauhan. Kalau Bu Sul ini juga sama berjauhan.
berjauhan, tapi ada perintah bahwa yang ini harus membantu ini. Kalau nggak ada perintah begitu juga kayaknya sama. Iya. Masing-masing. Iya, jadi lain kali jumlah meja jangan 4 kayaknya, kita bisa besok 2 aja biar mereka berebut si meja. Coba kita lihat efektivitasnya besok nanti, pas di pertemuan kedua besok ya, dalam matematika lagi. Jadi dikurangi supaya anak itu berdekatan nantinya. Kita kan supaya mau membantu yang ini ya, anak yang ini. Tadi masih lihat yang duduk begini, hilang udah. Asik dengan dirinya sendiri yang duduk begini nih. Kalau ini ada teman ngobrol tadi Bu Net, ini mah ada nih, ini ada, ini kasihan. Iya. Akhirnya mereka asik sendiri nih. Jadi nanti mah bikin desainnya gini aja, 2 bangku aja ya. Nah, 2 bangku. Jadi mereka bisa begini atau boleh ada yang 2 gitu. Supaya ini semuanya berkomunikasi dengan Bu Al. Jadi mejanya dikurangi. Jadi saya minta itu kesepakatan itu jangan dikira nggak penting, itu penting. Jadi anak-anak hari ini matematika, ingat ya, kalian tidak boleh ngomong kalau ibu sedang menjelaskan ke seluruh kelas. Nah itu kesepakatan tuh diingetin terus tapi. Terus yang saya belum lihat dari dua-duanya nih, kesepakatan belum ada. Iya. Kesepakatan kelas, khusus kelas 2 tuh, karena apa? Pengkondisian Bu Al kan kacau tuh kan. Ini anak ini sendiri Bu Al ngomong nggak di ini juga. Jadi saya minta itu kesepakatan kelas itu jangan dikira nggak penting, itu penting. Jadi anak-anak hari ini matematika, ingat ya, kalian tidak boleh ngomong kalau ibu sedang menjelaskan ke seluruh kelas. Kemudian satu lagi, umpan balik, penting itu umpan balik. Nah, kalau bisa diberi, misalkan tadi kan kelompok 1 kan bagus-bagus, 100% tuh anaknya maksimal. Kalau bisa dikasih umpan balik, udah hebat tuh nak kerjanya. Hanya itu misalkan ada tulisan yang nggak jelas. Ibu harap nanti ke depannya yang tulisannya belum jelas, itu untuk kalian yang koreksi ibu. Kalau yang koreksi teman-teman udah bisa disalahin, itu umpan balik Bu. Terus ada misalkan kelompok lain yang tadi salah satu. Nah, ini tadi dari berlima itu sayang salah satu. Salahnya di bagian ini yang 0 tadi. Coba kalau kamu benerin. Kalau bisa nggak di pertemuan kelompok berikutnya, kerja kelompok berikutnya, ini kita bisa 100%. Jadi dikasih masukan umpan balik begitu. Jawaban nyeleneh itu diakomodir. Jadi anak itu kalau yang nyeleneh itu diakomodir, semangat mereka itu. Oh, jawaban saya dihargai gitu loh ya. Jadi mereka tuh berbondong-bondong ini. Tapi bagusnya tadi saya lihat ada yang bisa menulis kenapa nol, begitu anak ada yang bisa ngomong langsung pakai taktik apa? Nyebarin sticky note, mantap itu. Jadi begitu macet di situ, jangan kita beralih ke topik lainnya. Ya, terus kan tapi kita langsung walaupun di RPP-nya nggak ada, improvisasi langsung gitu kan. Jadi tadi begitu ditanya kepada normal anak kan, kenapa nol ini bingung ya? Kalau tulis ya begitu, ya begitu ditulis pada bisa nggak taunya, walaupun istilahnya nyambung-nyambung dikit lah, mereka udah bisa jawab gitu. Itu kemudian, nah ini yang masalah di awal kan pakai mini marker. Akhirnya harus ya dikaitkan, iya. Jadi, nah kalian itu sudah cocok menjadi pelayan penjaga minimarket, maka jadi kasirnya. Nah kita itu walaupun kerja nanti di masa depan tidak diharapkan pekerjaan itu, minimal kalian bisa menjadi itu. Terus kekurangan semuanya ini tidak ada anak yang bertanya nih, ini kita harus gali nih kita nih. Jadi kalau saran saya untuk menggali anak-anak bertanya, nanti kalau ada waktu kita gotong royong ngumpulin daftar pertanyaan. Tanya dulu apa? Bu, saya tidak mengerti. Bolehkah diulangi lagi penjelasan ibu? Nanti dicetak tuh itu di ini di karton tuh. Jenis-jenis pertanyaan. Jadi mereka tuh bisa nyontek dari itu gitu loh. Karena kan untuk membuat redaksi kalimat pertanyaan gitu kan nggak hal yang mudah. Iya, susah. Mereka bingung.
ada pengen nanya, tapi kadang merangkainya nggak bisa. Nah, kita bantu pakai contekan gitu loh. Itu aja nih masukannya. Ada saran untuk saya untuk di pertemuan berikutnya? Itu aja mungkin ya. Ibu ya, makasih nih. Ada gua Bu Surti saran buat saya. Ada? Ada ya? Oke. Iya. Terima kasih. Caranya tinggal lanjutin, pertemuannya kan belum selesai. Iya, betul. Ada tuh dong udah kan, teman dua kan, udah ada. Saya belum. Itu saja. Terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.